Kalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa ngobrol bersama di ruang virtual ini. Kita akan membahas apa yang dialami oleh varian uh, tentang permasalahan-permasalahan untuk bisa uh, kita melakukan coaching itu tadi. Baik, Pak. Begini, Pak. Saya ingin ada permasalahan sebenarnya di kelas itu. Saya masih memperhatikan, masih menyimak, masih ada saja siswa-siswa itu yang masih kesulitan dalam argumentasi, Pak. Khususnya dalam membaca. Oh iya, baik kalian. Kita sama-sama dulu uh, satukan persepsi pada pertemuan kali ini. Mungkin tujuan dari varian di pertemuan ini uh, untuk apa gitu? Hmm. Jadi gini Pak, karena kan tadi permasalahan yang sudah saya sampaikan ke Bapak, jadi saya itu masih melihat ada beberapa murid yang kompetensi membacanya itu masih kurang, gitu, atau masih rendah, dan bahkan sudah dikatakan kurang. Gitu. Jadi tujuan saya melakukan kunci ini itu ingin meningkatkan kompetensi membaca pada murid atau pada siswa yang masih kurang. Iya. Baik kalian, bisa diceritakan seperti apa yang Bapak maksud itu dalam artian murid yang masih kurang mampu untuk membaca itu, Pak? Begini Pak, jadi di kelas itu ya, saya itu apalagi tingkat SD ya Pak, masih banyak gitu siswa-siswa itu yang membacanya itu masih sangat kesulitan gitu kan. Apalagi bahkan sampai ada yang membacanya itu masih berbeda, bahkan ada yang sama sekali tidak bisa membaca. Saya itu bingung apa sih yang harus saya lakukan, terutama kan di tingkat selanjutnya itu ada apa namanya ASM gitu, itu namanya ASM ya Pak. Iya, iya. ASM jadi di komentar di kelas 5 yang mana ujian itu ada literasi dan numerasi. Jadi itu ada kebingungan bagaimana caranya untuk melakukan ujian tersebut, tetapi siswa tersebut masih kesulitan dalam hal membaca. Iya, betul, Pak Dian. Pak Dian, sejauh ini sudah mengetahui bagaimana latar belakang keseharian ataupun di rumah keadaannya murid tersebut, Pak? Kalau dari informasi yang saya dapat gitu Pak, dari teman-temannya, bahkan dari guru lain juga, informasi yang saya dapat itu bahwa murid-murid tersebut itu biasanya murid yang berperhatian gitu Pak, dari orang tuanya, karena orang tuanya itu ada yang sibuk bekerja, bahkan ada yang mungkin memang orang tuanya itu membiarkan murid tersebut Pak. Jadi yang penting mah mereka sekolah, sekolahkan gitu. Jadi sekolah itu di rumahnya itu dibiarkan gitu, Pak. Jadi tidak ada kurang perhatian gitu, Pak. Jadi hanya sebatas sekolah saja. Jadi di rumah itu mereka itu tidak diperhatikan lagi bagaimana hasil sekolahnya, dilatih lagi cara membacanya. Iya, jadi varian yang saya tangkap itu eh, si murid tersebut kurangnya perhatian dari orang tuanya ketika berada di rumah. Jadi kurang perhatian dalam hal belajar di rumah gitu ya, varian. Iya betul Pak. Varian, jadi seperti apa yang Bapak inginkan mengenai murid tersebut, Pak? Saya itu pengen itu murid itu lancar Pak dalam hal membacanya, dalam literasinya. Eh, Selanjutnya yang kedua bagaimana cara murid tersebut bisa lebih lancar dalam membacanya. Karena kan awal dan dasar dari pembelajaran itu kita mulai dari literasi dan numerasi. Jadi
bagaimana kalau menggunakan literasi dan numerasi sedangkan masih kesulitan membaca. Betul. Varian ingin murid tersebut bisa lancar ya, ataupun meningkat kompetensi membacanya. Mungkin varian dalam eh, rencana ataupun pemikiran varian, adakah eh, yang dinilai oleh varian itu sebagai kekuatan ataupun potensi untuk membantu eh, murid tersebut untuk bisa meningkat ininya apa membaca kompetensi membacanya gitu. Dari kekuatan yang saya miliki, Pak, menurut saya itu yang pertama itu saya itu bersama teman-teman dia sendiri ya biasanya melakukan persebaya gitu kan. Kebetulan ada teman yang tidak bisa membaca, saya minta untuk membimbing dia ketika di luar jam pelajaran. Selain itu saya juga meminta bantuan kepada rekan-rekan sejawat bagaimana caranya untuk lebih meningkatkan cara membaca dari murid-murid yang masih kurang dalam membaca gitu. Luar biasa sekali varian atas apa rencana yang akan dilaksanakannya. Kemudian selain varian akan membimbing murid tersebut ataupun mengadakan tutor sebaya dengan teman-temannya, apalagi kira-kira yang varian akan lakukan? Apa ya? Biasanya kalau ingin lebih sih, saya itu ingin melakukan koordinasi, Pak. Koordinasi dengan orang tua. Ini kan dari permasalahan di atas tadi bahwa si murid tersebut kurangnya perhatian dari orang tuanya sehingga menyebabkan cara membacanya itu masih kurang dan tidak dilatih lagi oleh orang tuanya. Jadi saya ingin itu yang selanjutnya saya terapkan itu rencana yang ingin saya lanjutkan yaitu ingin berkoordinasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan orang tua agar orang tua tersebut mau membantu melatih membaca murid tersebut di rumah. Jadi ingin saya itu antara saya sebagai guru dan orang tua itu bisa saling bekerja sama dalam eh, mengajar atau memberikan pemahaman cara membaca yang baik kepada murid tersebut gitu Pak. Iya, itu rencana yang bagus varian. Kira-kira kapan varian akan melakukan hal itu? Eh, untuk hal tersebut saya rasa mungkin setelah hal ini ingin saya lakukan segera gitu Pak karena kan dalam membaca itu sangat penting gitu Pak. Jadi saya harap saya bisa melakukan eh, strategi atau rencana tersebut bisa dilakukan secepatnya Pak. Betul varian. Varian dari tadi varian sudah mengatakan berbagai macam rencana ataupun strategi yang akan dilakukan oleh varian. Kira-kira untuk mengukur keberhasilan dari tindakan varian itu bagaimana Pak? Jadi untuk mengukur keberhasilan dari hal yang sudah strategi saya lakukan, biasanya yaitu adanya peningkatan kompetensi membaca dari murid tersebut. Jadi misalnya dari nanti adanya asesmen atau diberikan tugas atau berikan apa namanya tes membaca bagi anak tersebut, apakah ada peningkatan? Jika ada peningkatan, jadi menurut saya itu sudah berhasil. Kalau misalnya yang akan murid tersebut kesulitan membaca setelah dilakukan strategi yang sudah tadi saya sampaikan ada peningkatan sehingga bisa mampu membaca meskipun masih diajak lalu ketika ada murid yang eh, kurang lancar membaca setelah dilakukan strategi tersebut cara membacanya itu sudah bisa lancar gitu Pak. Iya. Jadi dengan asesmen dilihat dari hasilnya seperti apa gitu ya Pak. Iya. Dilihat kalau misalkan hasil asesmennya meningkat, bisa dikatakan kompetensi membacanya pun bisa meningkat. Karena dilihat dalam asesmen itu pasti berhubungan dengan bacaan-bacaan gitu ya Pak. Iya betul Pak. Iya.
kira-kira varian dari eh, permasalahan ataupun pembicaraan kita pada saat ini, komitmen apa yang akan varian lakukan atau seperti apa komitmen varian terhadap rencana ini gitu Pak? Komitmen saya sih dalam rencana ini saya harapkan gitu, saya mampu atau bisa melakukan bimbingan secara konsisten dan terus berkoordinasi selain bersama rekan sejawat dan juga bersama orang tua agar apapun rencana yang sudah saya buat bisa berjalan dan sukses. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya variannya. Ya, amin. Terus varian sepertinya kita sudah ada di ujung perbincangan nih varian. Jadi tadi strategi apapun sudah bisa dikemukakan oleh varian. Saya ingin tanyakan sesuatu hal varian. Apa yang varian dapatkan dari perbincangan kita ini varian? Jadi dari perbincangan kita ini yang sudah saya dapatkan tadi dari ada awalnya permasalahan anak yang kesulitan membaca, lalu saya itu mempunyai rencana dan strategi ya bagaimana selain berkoordinasi dengan rekan sejawat dan juga selain bekerja sama dengan teman kelasnya dan juga berkoordinasi dengan orang tua murid yang masih kurang dalam hal membaca. Mudah-mudahan setelah hal melakukan tersebut bisa membantu untuk meningkatkan kompetensi murid dalam hal literasinya. Iya, baik varian. Mudah-mudahan lancar ya variannya. Amin. Dan saya yakin insya Allah lah bisa kalau kita terus berusaha, terus berjuang, kita insya Allah akan mencapaikan tujuan apa yang kita harapkan. Yang penting kita tidak bosan, tidak lelah, terus berjuang. Varian, saya ingin dengar ceritanya nih nanti kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan untuk saya ingin mendengarkan cerita dari Varian, hasil dari proses yang Varian laksanakan selama menjalankan strategi-strategi itu hasilnya seperti apa gitu. Saya ingin melihat perkembangannya seperti apa biar menjadi pelajaran untuk kita semuanya gitu Varian. Varian bersedia kan? Ya Pak, mudah-mudahan setelah saya melakukan strategi yang tadi sudah rencanakan, ada perkembangan dan mungkin nanti saya akan mengabari Pak Adi lagi gitu untuk mengobrol lebih lanjut gitu, bagaimana strategi yang selanjutnya yang harus saya lakukan gitu. Baik Varian, Alhamdulillah terima kasih ya Varian atas berbaginya dengan sharingnya, ngobrolnya. Kita jadi sama-sama bisa memahami, mengetahui bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada yang harus disikapi oleh kita. Mungkin tidak hanya oleh Varian saja, mungkin oleh teman-teman yang lain pun sama. Gitu. Varian, terima kasih waktunya. Kita bisa ngobrol di ruang virtual ini, bisa coaching di ruang virtual ini. Terima kasih Varian. Ya, ya Pak, terima kasih banyak atas coachingnya untuk hari ini. Jadi setelah coaching ini saya bisa akan melakukan lagi Pak bagaimana strategi dalam melakukan pembelajaran khususnya dalam meningkatkan kompetensi membaca kepada murid. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Sama-sama Varian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Di. Assalamualaikum Pak Di. Selamat siang. Waalaikumsalam Varian. Selamat siang juga. Terima kasih Varian sudah bertanyakan kabarnya. Gimana kabarnya Pak Di? Alhamdulillah Varian baik kabarnya. Varian sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sekarang ini lagi sibuk dengan kegiatan orientasi ini juga. Kalau Pak Di gimana? Sama Pak, saya juga lagi ada kegiatan, mudah-mudahan kegiatan kita lancar. Amin. Berarti sekarang ini Pak Di sedang ada kegiatan ya? Iya, sama Pak. Di rumah. Iya.
Eh, Baik Pak Adi, untuk hari ini kita akan melakukan coaching ya. Ini kita akan menggali apa ya permasalahan yang Pak Adi yang hadapi saat ini ya. Ya. Begini, Varian, Ya, gimana? saya tuh ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Varian gitu, biar kelas tersebut bisa aktif. Oh, jadi Pak Adi itu punya masalah ya, yaitu ingin meningkatkan kompetensinya dalam mengelola kelas. Betul Pak Adi? Betul sekali itu Varian. Bagus sekali sih menurut saya. Tapi tujuan Pak Adi untuk meningkatkan kompetensi tersebut itu apa? Begini Varian, saya itu ingin menciptakan kelas itu yang kondusif, terus bisa menyenangkan siswa biar tumbuh minat belajarnya yang baik gitu Varian, biar bisa menyerap materi pembelajaran dengan baik. Itu sih tujuan permasalahan saya ini. Jadi tujuan Pak Adi itu ingin menciptakan kelas yang kondusif, lalu menciptakan kelas juga yang menyenangkan ketika pembelajaran. Betul ya Pak Adi ya? Jadi tujuan dari ini diharapkan Pak Adi itu mampu meningkatkan kompetensinya dalam hal ini tujuannya yaitu untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Betul Pak Adi? Betul sekali Varian. Nah, sebenarnya saya ingin bertanya tadi apa sih yang sudah Pak Adi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Salah satunya saya sudah mencoba berbagai metode ya varian dalam pembelajaran, tetapi saya itu belum menemukan metode yang khas gitu untuk uh, mencapai tujuan saya tersebut varian. Jadi saya membutuhkan mungkin ada metode-metode lain gitu ya bisa pas digunakan di kelas saya. Jadi sebelum ini Pak Adi itu sudah mencoba berbagai metode ya, tapi menurut Pak Adi itu metode-metode yang sudah digunakan itu masih belum cocok atau belum pas untuk meningkatkan kompetensi Pak Adi, betul ya? Betul kalian. Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka masih ribut gitu ataupun berbicara di dalam kelas ketika uh, guru ataupun saya menerangkan di dalam kelas masih ada aja gitu tidak inilah tidak kondusif gitu Pak. Lalu ketika Pak Adi melakukan cara yang awal itu ada tidak tantangan-tantangannya? Ya mungkin untuk tantangan-tantangan tersebut itu saya masih ya tadi itu Pak saya masih kesulitan dalam mengendalikan situasi kelas. Jadi tantangan Pak Adi itu kesulitan dalam mengendalikan kelas ya, karena Betul masih banyak siswa yang ribut atau berbicara ketika sedang pelajaran berlangsung, betul kan? betul sekali. Ini tadi saya ingin tanyakan apa sih yang Pak Adi butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Mungkin saya Pak untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan strategi gitu ya Pak. Strategi untuk mengendalikan siswa itu bagaimana strategi-strateginya gitu. Jadi intinya strategi lah yang gitu yang saya butuhkan dalam menangani permasalahan ini Pak. Jadi Pak Adi itu membutuhkan strategi ya. Nah, dari sini mari kita bicarakan ya tentang strategi-strategi apa sih yang akan Pak Adi gunakan untuk mengendalikan siswa yang masih suka ribut atau masih yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah, di sini pertama-tama kita perlu memahami dulu penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami pelajaran, atau karena mereka bosan, atau karena mereka ingin menarik perhatian. Jadi yang itu dari strategi-strategi itu menurut Padi
dari ketiga hal tersebut, kira-kira yang mana yang menurut Pak Adi yang menyebabkan mahasiswa tersebut ribut dan tidak menyimak pembelajaran yang diberikan? Ya, menurut pemikiran saya, Pak, mungkin dari tadi yang Bapak sebutkan itu bisa berpotensi juga gitu ya, Pak. Bisa berpotensi mungkin salah satunya yang menyebabkan mereka ribut itu karena kurang pahamnya atau mengertinya mengenai materi mungkin ya, Pak. Jadi di sini saya eh, memprediksi sepertinya dari segi materi yang mereka kurang pahami gitu. Jadi tidak terserap dengan baik. Jadi yang menurut Pak Adi kurang itu dari mereka, apa menyebabkan mereka itu sering ribut dan tidak memperhatikan ketika pembelajaran itu, dari hasil pemikiran tadi itu mereka itu kurang memahami pelajaran yang disampaikan ya, sehingga mereka itu inginnya ribut dan mengobrol karena merasa pelajaran tersebut mereka tidak pahami. Itu kan tadi. Betul sekali Pak. Jadi mungkin ya itu mereka tidak paham, jadi mereka menimbulkan keributan ataupun tidak kondusif di kelas. Kalau itu kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Selain itu kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi agar siswa tidak bosan gitu. Ya, mungkin saya bisa melaksanakan itu Pak, ya, dengan apa, membuat strategi-strategi ataupun metode-metode yang lebih menarik gitu agar siswa tidak merasa bosan di kelas, terus bisa menantang juga untuk mereka secara fokus gitu dalam pembelajaran Pak. Ya, lalu setelah hal ini kira-kira apa sih yang Pak Adi akan coba gitu untuk menerapkan agar pembelajaran kelas itu menarik perhatian siswa dan siswa itu dapat dikendalikan dan lebih fokus dalam belajarnya. Ya, selain itu juga saya akan memberikan mungkin bisa penguatan positif ya Pak terhadap siswa, terus bisa memberikan juga eh, apa, apresiasi kepada siswa agar lebih menyenangkan, terus juga bisa mendesain eh, media pembelajaran agar lebih menarik lagi berdasarkan kebutuhan minat murid tersebut, dilihat dari kebutuhan belajarnya Pak, mungkin bisa dari segi audio, visual ataupun kinestetik seperti itu Pak. Bagus sekali Pak Adi, untuk dari hal yang ingin Pak Adi lakukan dari sini. Lalu saya bertanya lagi, kira-kira setelah kita melakukan coaching ini, selanjutnya apa yang akan Pak Adi lakukan selanjutnya dalam tahap melaksanakan strategi yang sudah Pak Adi buat tersebut? Mungkin saya tadi kelas akan mencoba menerapkan berbagai macam konten sesuai dengan kebutuhan ataupun minat para murid yang bisa memicu tingkat kefokusan murid dalam belajar. Kemudian juga saya akan melakukan analisis, mendiagnosis mana siswa yang membutuhkan konten visual, audio, dan yang lain sebagainya gitu Pak. Jadi bisa dikelompokkan berdasarkan minat dari murid tersebut. Jadi tadi saya harap setelah melakukan ini ada perubahan dari siswa murid yang setelah Pak Adi melakukan strategi-strategi yang Pak Adi inginkan tersebut. Mudah-mudahan ada perubahan dari siswa menjadi lebih fokus dan lebih memperhatikan dalam pembelajaran. Nah, ini tadi dari semua tadi Pak Adi sebutkan ya, dari apa namanya, strategi-strategi, berarti Pak Adi sudah ada gambaran ya bagaimana untuk melakukan strategi yang
akan dilakukan nanti? Iya Pak, saya sedikit banyaknya ada pencerahan, ada gambaran apa yang harus saya lakukan untuk menyikapi situasi yang saya alami ini Pak. Yaitu salah satunya langkah awal yang akan saya lakukan dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu Pak. Mudah-mudahan dengan strategi tersebut bisa meminimalisir ataupun eh, menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Bagus sekali Pak Adi dari yang sudah disampaikan tadi. Baiklah Pak Adi, saya rasa untuk hari ini, bagi kita hari ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan Pak Adi dapat mengimplementasikan semua strategi tersebut yang ingin Pak Adi laksanakan, dan mudah-mudahan eh, hasil implementasi tersebut bisa berhasil, dan selanjutnya saya harapkan Pak Adi dapat memberitahukan hasilnya nanti kepada saya, bagaimana Pak Adi dalam melaksanakan strategi tersebut, dan bagaimana hasil yang didapatkan Pak Adi setelah melaksanakan strategi yang sudah Pak Adi bicarakan tadi. Baik Pak, terima kasih. Mudah-mudahan mohon support dan doanya juga ya Pak. Kita akan bicarakan lagi nanti perkembangannya seperti apa. Nanti kita akan berikan informasi juga kepada Bapak terhadap langkah-langkah ataupun strategi yang sudah saya lakukan di kelas dalam menyikapi permasalahan yang saya alami. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih Pak Adi. Kita akhiri saja ya kita hari ini. Mudah-mudahan setelah pertemuan hari ini semoga bermanfaat bagi Pak Adi dan juga bermanfaat bagi saya. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah kalian.